Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Dasar 2, Ibu Dr. Cucu Zainab Subarkah MPD dan Ibu Sari SPD MPD. Puji syukur marilah kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi mengenai koloid pada hand sanitizer. Kelompok yang beranggotakan Sophia Regista dengan NIM 1212080121, Sri Puji Kusmayanti dengan NIM 1212080122, dan Surya Adi Pratama dengan NIM 1212080123. Pada kali ini terdapat beberapa hal yang akan kami presentasikan, itu diantaranya tujuan percobaan, landasan teori, alat dan bahan, prosedur percobaan, variabel yang diteliti, lalu ada dokumentasi, ada hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan. Untuk selanjutnya, pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Surya Adi Pratama. Untuk Saudara Surya, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan percobaan. Nah, tujuan percobaan kali ini ada 3. Yang pertama, mengetahui cara pembuatan hand sanitizer dalam konsep koloid. Yang kedua, mengetahui jenis koloid pada hand sanitizer. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara sistem koloid dengan hand sanitizer. Kemudian untuk landasan teorinya, koloid merupakan suatu campuran berfase 2, yaitu fase pendispersi dan fase terdispersi, dengan ukuran partikel terdispersi berkisar antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Koloid memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu ada sol padat atau fase terdispersi dan medium pendispersi padat, kemudian ada sol, fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Yang ketiga ada aerosol padat, fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas. Yang keempat ada aerosol, fase terdispersi cairan dan medium pendispersi gas. Yang kelima ada emulsi padat, fase terdispersi cairan dan medium pendispersi padat. Yang keenam ada emulsi, fase terdispersi dan medium pendispersi cairan. Yang ketujuh ada buih padat, fase terdispersi gas dan medium pendispersi padatan. Dan yang terakhir ada buih, fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya cairan. Beberapa sifat koloid yaitu ada efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Untuk hand sanitizer merupakan alat pembersih tangan yang sangat mudah digunakan dimanapun dan berbahan dasar alkohol 75%. Hand sanitizer ini merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Hand sanitizer gel merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan. Mengandung bahan aktif alkohol lebih dari 60%. Banyak hand sanitizer yang berasal dari bahan alkohol atau etanol yang dicampurkan bersama dengan bahan pengental, misal carbomer, gliserin, dan menjadikan serupa jelly. Gel atau busa untuk mempermudah dalam penggunaannya. Gel ini mulai populer digunakan karena penggunaannya mudah dan praktis tanpa membutuhkan air dan sabun. Nah, kemudian ada alat dan bahan. Nah, alat yang akan digunakan yaitu yang pertama ada sarung tangan, jumlahnya 1 pasang. Yang kedua ada gelas, 1 buah, sendok, 1 buah, botol kosong, 1 buah, senter, 1 buah, lilin, 1 buah, piring, 1 buah, dan korek api, 1 buah. Nah, untuk bahannya sendiri, yang pertama ada alkohol 70%, jumlahnya 12 sendok makan. Yang kedua ada essential oil atau baby oil, jumlahnya secukupnya. Dan yang ketiga ada aloe vera gel, jumlahnya 3 sendok makan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Surya yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya, mengenai prosedur percobaan yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, untuk pembuatan hand sanitizer, siapkan alat dan bahan, lalu gunakan sarung tangan sebagai pelindung. Setelah itu, pada botol masukkan 12 sendok pada gelas, sendok makan alkohol 70% ke dalam gelas, lalu masukkan 3 sendok makan aloe vera gel ke dalam gelas, lalu dihomogenkan. Setelah homogen, tambahkan essential oil atau baby oil sebanyak kurang lebih 10 tetes, lalu kemudian dilarutkan, dihomogenkan. Setelah itu, setelah tercampur semua, hand sanitizer tersebut dimasukkan ke dalam botol. Setelah selesai, hand sanitizer pun siap untuk digunakan. Lalu untuk uji coba
sifat koloid pada hand sanitizer itu sendiri diantaranya dengan dua cara. Yang pertama, mengambil senter lalu menyorotinya kepada botol yang berisi hand sanitizer. Lalu, cara kedua, tuangkan hand sanitizer pada piring. Ambil lilin yang sudah dinyalakan oleh korek api, lalu bakar hand sanitizer di piring dengan lilin. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Untuk variabel yang diteliti, yang pertama ada jenis koloid pada hand sanitizer. Jenis koloid pada hand sanitizer ini dilihat dari bahan yang digunakan. Dan untuk sifat koloid pada hand sanitizer itu sendiri dilihat dari apa yang diteliti, apa yang dijadikan bahan uji dari uji coba dua hal yang tadi itu. Baik, sekian penjelasan yang dapat yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sophia Radista. Untuk Saudari Sophia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ini, pembuatan hand sanitizer dilakukan dengan mencampurkan alkohol 70% dan aloe vera gel, yang kemudian ditambah essence ataupun baby oil sehingga menjadi gel. Setelah dimasukkan ke dalam botol bekas, maka hand sanitizer itu telah siap digunakan. Nah, alkohol ini digunakan sebagai bahan utama karena merupakan antiseptik yang efektif untuk menghilangkan bakteri dan virus. Dan untuk kadarnya sendiri yang baik adalah 60% ke atas karena lebih efektif kerjanya daripada yang kadarnya di bawah itu. Kemudian penggunaan aloe vera gel ini berfungsi sebagai pencegah efek dari alkohol pada tangan yang bisa membuat tangan kering. Sehingga adanya aloe vera gel ini dapat membuat tangan kita lebih lembut ketika menggunakan hand sanitizer gitu. Sedangkan penambahan essence oil ini selain untuk menambah hand sanitizer menjadi agak lebih gel gitu dan untuk menambah sebagai penambah aroma sehingga hand sanitizer lebih nyaman ketika dipakai. Selanjutnya hand sanitizer ini termasuk koloid ya, tepatnya itu jenisnya emulsi yang terbentuk dari fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair, yaitu alkohol dan aloe vera gel itu sendiri. Nah, emulsi ini tidak saling melarutkan satu sama lain karena ada peran dari zat pengemulsi di dalamnya. Nah, yang selanjutnya ini ada hasil uji coba yang dilakukan pada hand sanitizer. Yang pertama dengan menyerotkan senter gitu ke hand sanitizer. Nah, hasilnya itu cahaya yang diarahkan ke larutan, cahayanya itu akan diteruskan sehingga tidak bisa dilihat atau tidak menembus itu ke dalam botolnya. Nah, dengan adanya uji coba ini diketahuilah bahwa hand sanitizer termasuk salah satu sifat koloid yaitu efek tindal. Nah, efek tindal ini adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, yang kedua dengan pembakaran yang tadi, nah hand sanitizer ini dapat terbakar karena di dalamnya terdapat kandungan alkohol yang banyak gitu, yang alkohol sendiri mempunyai sifat mudah terbakar. Nah, selanjutnya ada satu poin dari ini, hubungan gitu dari hand sanitizer dengan koloid. Nah, selain mempunyai sifat efek tindal gitu, hand sanitizer sendiri penggunaannya itu untuk membersihkan tangan memanfaatkan sifat adsorpsi, di mana koloid mengadsorpsi mikroorganisme yang terdapat dalam tangan gitu, sehingga mikroorganisme tersebut terganggu sistem biokimianya, kemudian mengalami lisis dan mati. Nah, kesimpulannya, yang pertama, pembuatan hand sanitizer dilakukan dengan pencampuran alkohol 70% dan aloe vera gel dengan perbandingan 4:1 dan ditambah dengan essence oil yang dihomogenkan. Yang kedua, jenis koloid hand sanitizer adalah koloid emulsi dan memiliki sifat koloid efek tindal. Yang ketiga, hubungan hand sanitizer dan koloid dapat dilihat dari bentuk hand sanitizer yaitu gel yang terbentuk karena fase terdispersi melakukan adsorpsi terhadap medium pendispersinya. Selain itu, cara kerja dari hand sanitizer yang memanfaatkan sifat adsorpsi. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sophia yang telah menyampaikan materinya. Untuk presentasi praktikum koloid pada hand sanitizer kali ini sudah selesai dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.